Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah kesehatan hutan, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pengukuran kesehatan hutan. Nah, pengukuran kesehatan hutan ini secara manual ya, nanti yang secara websitenya menggunakan Siput dan Simantan akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Adapun CPMK dan sub CPMK pada pertemuan ini adalah diharapkan mahasiswa memahami tentang pengukuran kesehatan hutan secara manual. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa di dalam melakukan pengukuran kesehatan hutan harus ada plot ukur. Nah, sebelum menjelaskan terkait plot ukur, di mana pada mata kuliah sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa di dalam melakukan pengukuran atau plot ukur dalam melakukan pengukuran kesehatan hutan itu berbentuk desain cluster plot, yaitu yang terdiri dari 4 anular plot, 4 subplot, dan 4 mikroplot. Adapun kenapa berbentuk lingkaran, sejarahnya atau ceritanya, poinnya adalah di mana dalam metode inventarisasi dalam pengambilan data potensi hutan antara lain ada sistem jalur atau line atau strip, ada plot lingkaran atau circle plot, terus ada plot persegi panjang atau disebut rectangular plot, dan plot bujur sangkar atau square plot. Nah, dari sistem-sistem tersebut mempunyai keunggulan dan kelebihannya. Nah, salah satu sumber kesalahan yang sangat penting peranannya dalam pembuatan plot ukur adalah pohon batas, yaitu pohon-pohon yang terletak pada batas plot ukur, karena harus dilakukan pengukuran dengan cermat untuk menentukan apakah suatu pohon batas akan masuk sebagai contoh atau tidak, sehingga untuk mengatasi hal tersebut dibuat plot ukur dalam bentuk lingkaran. Kenapa? Karena lebih mudah dibuat, hanya diperlukan titik pusat petak dan jari-jari lingkaran, dan relatif mudah dalam mengatur pohon batas. Sedangkan bentuk plot ukur 4 persegi panjang ataupun bujur sangkar mengandung peluang untuk terjadinya bias karena pembuatan sudut yang benar-benar tegak lurus di lapangan dan tidak mudah, dan terjadinya kesalahan pohon tepi cukup besar. Itu beberapa keunggulan dan kelemahan kenapa di dalam pengambilan atau pengukuran kesehatan pohon itu plot ukurnya berbentuk lingkaran. Adapun sejarahnya terkait kenapa dalam bentuk desain cluster plot adalah sebagai berikut. Nah, baik, jadi sejarahnya atau filosofinya kenapa berbentuk lingkaran atau desain cluster plot, kita asumsikan bahwa bumi kita itu berbentuk bulat. Bumi akan habis dibagi-bagi jika menggunakan bentuk dengan model heksagon. Nah, modelnya bisa dilihat di sebelah kanan saya. Jadi di situ ya, kalau kita lihat seperti bola sepak gitu ya, itu kan akan dibagi habis berbentuk heksagon ya, ada yang warna hitam, ada warna putih. Ya, itu jadi bola atau bumi kita berbentuk bulat, diibaratkan bola itu akan dibagi habis jika menggunakan bentuk dengan model heksagon. Kemudian bumi kita dibagi-bagi ke dalam heksagon-heksagon, di mana ukuran setiap heksagon adalah 4.000 hektar. Bisa dilihat ya di sebelah kanan bentuk heksagonnya, 4.000 hektarnya yang warna ungu ya. Untuk mendapatkan bentuk yang dapat mewakili dan merata semua bagian, maka dibuat lingkaran yang diletakkan di bagian pusat heksagon. Lingkaran tersebut memiliki luasan 400 hektar yang berwarna kuning ya, di sebelah kanan bisa dilihat. 400 hektar. Kemudian selanjutnya dengan menggunakan titik pusat yang sama, ukuran lingkaran semakin diperkecil ukurannya. Dari 400 hektar yang warna kuning ke 100 hektar yang warna hijau dan 1 hektar yang warna merah. Nah, agar di dalam luasan 1 hektar dapat dibuat plot-plot yang posisinya berada secara seimbang
dan mewakili bentuk lingkaran, maka dibuat plot dengan ukuran 0,1 hektar sebanyak 4 buah. Bisa dilihat ya, warna merah yang tadinya 0,1 hektar itu ya dibuat sebanyak 4 buah yang diletakkan secara simetris, di mana plot pertama atau satu plot pertama itu diletakkan di tengah, sementara 3 plot lainnya diletakkan bersinggungan dengan batas lingkaran 0,1 hektar, membentuk posisi segitiga sama sisi dengan sudut antar plot dari titik pusat di mana sudutnya adalah 120 derajat. Nah, sebagaimana bisa ada mahasiswa lihat yang di sebelah kanan ini. Jadi itu sejarahnya. Kenapa? Untuk melakukan pengukuran kesehatan hutan itu, desain plot ukurnya berbentuk desain cluster plot. Dan kenapa harus lingkaran? Tadi di awal telah dijelaskan keunggulan dan kelemahan kalau kita menggunakan plot ukur dalam bentuk lingkaran. Jadi nanti kalau ada mahasiswa dalam melakukan pemantauan kesehatan hutan, yaitu dengan melakukan pengukuran kesehatan hutan, yaitu terhadap indikator-indikator kesehatan hutan, yaitu indikator ekologisnya, maka dilakukan pada desain cluster plot yang berbentuk cluster plot yang luasannya 0,4 hektar, yaitu yang terdiri dari 4 plot. Nah, ini di mata kuliah sebelumnya atau materi sebelumnya itu telah dijelaskan juga ya bagaimana cara pembuatan cluster plot. Ini contoh gambar desain cluster plotnya yang di sebelah kanan saya. Adapun bahan-bahan dan alat yang sering digunakan untuk melakukan pengukuran kesehatan hutan adalah meteran, PBM, GPS, terus ada kamera, ada alat-alat tulis ya, ada papan tulis dan lain sebagainya, kompas, terus ban bekas untuk lingkaran mengambil tanah dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa bahan dan alat yang biasa digunakan dalam melakukan pengukuran kesehatan hutan. Adapun bagaimana cara kita melakukan pengukuran kesehatan hutan terhadap indikator-indikator ekologis, yaitu produktivitas, vitalitas, kualitas tapak, dan biodiversitas ya. Jadi produktivitas, biodiversitas, kualitas tapak, dan vitalitas. Jadi itu 4 indikator ya yang bisa digunakan atau dilakukan pengukuran. Untuk pengukuran kondisi kerusakan pohon dan kondisi tajuk nanti akan dijelaskan oleh Ibu Mahya Kartika Sani, sedangkan untuk biodiversitas dan kualitas tapak akan dijelaskan oleh Ibu Inggar Damayanti. Nah, di sini saya mungkin akan menjelaskan secara umum bagaimana kita melakukan pengukuran dari keempat indikator tersebut. Yang sebelumnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana kita melakukan pengukuran dalam indikator produktivitas. Nah, dalam melakukan pengukuran indikator produktivitas ini sangat sederhana, yaitu melakukan pengukuran diameter pohon biasanya. Bisa dilihat di sebelah kiri saya contoh melakukan pengukuran diameter pohon, di mana maksudnya ini untuk mengetahui pertumbuhan pohon. Ya, jadi kita sudah tahu bagaimana cara mengukur diameter. Ya, biasanya 1,3 meter di atas permukaan tanah. Ya, jadi itu dilakukannya, nanti datanya tinggal dicatat. Selain diameter, biasanya kita mengukur tingginya, yaitu untuk mengetahui volume. Itu teknis dalam melakukan pengukuran produktivitas. Jadi selama ini pengukuran indikator produktivitas dalam pengukuran kesehatan hutan itu hanya melakukan pengukuran diameter pohon atau ditambahkan dengan tinggi pohon supaya kita bisa mendapatkan volume pohon itu sendiri.
Nah, secara ringkas dari masing-masing indikator ekologis kesehatan hutan ini yang mulai dari vitalitas, produktivitas, biodiversitas, dan kualitas tapak, saya coba akan secara ringkas melakukan bagaimana kita melakukan pengukuran kesehatan hutan ini. Yang pertama tadi sudah dijelaskan terkait bagaimana kita melakukan pengukuran kondisi atau pengukuran produktivitas, yaitu kita akan melakukan pengukuran diameter pohon dan tinggi pohon. Sedangkan dalam vitalitas itu dicirikan dengan kerusakan pohon dan kondisi tajuk, maka kita akan melakukan pengukuran untuk kerusakan pohon. Kita akan mengidentifikasi lokasi kerusakan, tipe kerusakan, dan tingkat keparahan atau tingkat kerusakan pohon itu sendiri, di mana itu akan dicatat maksimal 3 tipe kerusakan ya, di lokasi manapun, maksimal dengan 3 tipe kerusakan yang tingkat keparahannya tinggi. Misalkan begini, di satu lokasi, misalkan batang di bagian batang bagian tengah, misalkan di situ ada luka terbuka, ada kong, ada liana misalkan, terus ada batang patahnya dan lain sebagainya, misalkan ada 4. Nah, dari keempat itu mana 3 yang tingkat keparahannya tinggi, itu yang dicatat. Berarti yang tingkat keparahannya rendah, biarpun ada 4 tipe kerusakan, satunya tidak usah dicatat. Itu untuk kerusakan pohon. Nah, vitalitas ini kan dicirikan oleh kerusakan pohon dan kondisi tajuk. Nah, sedangkan bagaimana cara kita melakukan pengukuran kondisi tajuk, itu ada 5 parameter yang harus diukur. Yang pertama adalah rasio tajuk hidup. Ya, rasio tajuk hidup itu kita mengukur tinggi tajuk. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah transparasi tajuk. Transparasi tajuk itu adalah cahaya matahari yang bisa dilihat atau tembus ke tanah ya, lewat daun-daunnya. Sedangkan kerapatan tajuk adalah kebalikan dari transparasi tajuk, yaitu cahaya yang bisa tertahan atau tidak terlihat sampai lantai tanah. Terus yang keempat adalah diameter tajuk. Nah, dalam diameter tajuk itu kita mengukur panjang tajuknya ya, atau diameter tajuknya, bukan panjang tajuk, diameter tajuknya. Jadi nanti kita lihat contohnya seperti yang di sebelah kiri saya ini, bagaimana kita mengukur diameter tajuk, yaitu ada panjang tajuk dan lebar tajuk. Biasanya kalau lebar tajuk itu tinggal 90 derajat ya, itu disebut lebar tajuknya. Kemudian indikator yang ketiga adalah biodiversitas. Nah, biodiversitas ini kita mengukurnya mengidentifikasi atau menginventarisasi ya jenis-jenis pohon yang ada, berapa jumlahnya. Mau pakai nanti penilaiannya pakai Schneider atau Jeffreys. Kita tinggal mengukur menghitung saja berapa jumlah masing-masing spesies yang ada di plot ukur atau di dalam desain cluster plot ini. Sedangkan yang terakhir adalah pengukuran kualitas tapak. Itu kita tinggal mengambil sampel tanah yang tadi yang saya sampaikan, lingkarannya sekitar 10 cm ya diameternya, itu menggunakan ban bekas. Kita mensisirnya kedalamannya 10 cm, kita ambil sampel tanahnya sesuai dengan titik yang ada di dalam desain cluster plot. Itu adalah secara ringkas bagaimana kita melakukan pengukuran kesehatan hutan dengan menggunakan 4 indikator ekologis, yaitu vitalitas, produktivitas, biodiversitas, dan kualitas tapak. Mungkin itu materi kali ini terkait bagaimana kita melakukan pengukuran ya, kesehatan hutan dengan 4 indikator ekologis kesehatan hutan. Nanti secara rinci terkait pengukuran indikator yang lainnya, yaitu vitalitas, biodiversitas, dan kualitas tapak akan dijelaskan oleh Ibu Mahya Kartika Sani dan Ibu Inggar Damayati. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.